Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 26 November 2021. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayat 19. Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayat 19. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur oleh karena kemurahan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup ini. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan, sehingga kami boleh menikmati hidup anugerah-Mu di hari baru ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, senantiasa berkarya dalam hidup kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Sekiranya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan yang terus menguatkan iman percaya kami dalam Kristus Yesus, khususnya dalam berbagai tantangan kehidupan yang mungkin saja menimpa kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayat 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini saya memberi tema taat dan setialah. Taat dan setialah. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu belakangan ini banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di negeri ini. Bencana alam misalnya, seperti longsor dan banjir. Radikalisme, musibah-musibah tertentu, juga pandemi COVID yang belum berakhir, dan peristiwa-peristiwa lain yang mendukakan. Tentu hal ini membuat kita khawatir, dan mungkin saja membuat kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Lalu kepada siapakah kita meminta pertolongan? Pada masa awal gereja berdiri, juga selalu diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan. Demikian juga jemaat-jemaat di mana kitab Wahyu ini ditujukan. Mereka menderita oleh karena memilih beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tetapi wahyu Yohanes memberi kekuatan dan pengharapan kepada umat untuk tidak takut mengalami penderitaan tersebut. Sebab pada akhirnya, Yesuslah yang akan memberi kemenangan. Dalam teks bacaan kita saat ini, sangkakala yang ketujuh yang dilihat oleh Yohanes mengarahkan kita kepada sosok pribadi yang maha kuasa, yang memerintah dan berkuasa mutlak terhadap dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juga penglihatan terbukanya bait suci Allah dan sorga, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian Allah. Hal tersebut menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya, sekaligus menjadi tanda kesetiaan Allah pada umatnya, bahwa dalam kondisi menderita sekalipun, Tuhan akan selalu hadir. Tentunya hal tersebut menjadi penghibur serta menguatkan iman orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan saat itu pada Kekaisaran Romawi. Sekalipun saat itu Kekaisaran Romawi merupakan kerajaan yang tak terkalahkan, namun penglihatan Yohanes menggambarkan bahwa pada akhirnya kerajaan Allah lah yang akan mengalami kemenangan, bahwa kerajaan bangsa-bangsa di bumi ini sekalipun sangatlah jaya, tetapi semuanya hanyalah sementara. Semuanya akanlah berlalu, dan hanya satu kerajaan yang kekal, yakni kerajaan Kristus. Begitupun kita dengan orang percaya yang ada saat ini. Sekalipun mungkin banyak penderitaan yang kita hadapi di hidup kita saat ini, terlebih dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai peristiwa bencana alam, kerusuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Dia berkuasa mutlak akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia, dan kehadirannya akan selalu melingkupi kita, terlebih menolong kita dalam menghadapi perkara-perkara dunia ini. Oleh sebab itu, mari percayakan kehidupan kita ke dalam perlindungannya, karena Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam situasi apapun. Namun, andai kata tidak terelakkan lagi bahwa kita harus menderita karena iman kita, maka ingatlah kembali kitab Wahyu ini. Ingatlah kembali pesannya, bahwa pada akhirnya Kristuslah yang menang atas kuasa-kuasa jahat tersebut. Taat dan setialah hanya kepada Yesus saja. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini. Sungguh mengajarkan kami untuk senantiasa setia dan teguh terhadap iman kami kepada Kristus, sekalipun kami dalam penderitaan atau penganiayaan. Kami dikuatkan bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah sementara. Penderitaan yang kami alami tentu akan digantikan dengan sukacita di kekekalan nantinya, bahwa kerajaan Kristus akan menjadi kerajaan yang pada akhirnya menang di atas segala kerajaan atau kejahatan yang ada di alam semesta ini. Bapa di sorga, dalam keterbatasan kami, Engkau senantiasa yang berkarya atas hidup kami, untuk terus dimampukan hidup dalam iman yang teguh, hidup dalam iman yang senantiasa penuh kesetiaan. Begitu pula ketika kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, hanya oleh karena tuntunan kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk setia mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut, sekiranya apa yang kami kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan di Jemaat Sion Makale
ataupun dalam lingkup gereja Toraja, dan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing Tuhan yang terus berotoritas berkarya dalam hidup mereka. Dan sekiranya ya Allah, apapun yang mereka kerjakan, itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Perlengkapi setiap kami satu persatu dalam keberadaan hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pun juga boleh bermanfaat bagi sesama kami. Mari pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang dalam pergumulan senantiasa dikuatkan. Yatim piatu, janda duda, dan setiap orang yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan oleh karena penderitaan kehidupan yang mereka alami, Tuhan yang terus menolong menyertai mereka semua. Ya Bapa di sorga, mari berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan kepemimpinan mereka, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk kesejahteraan bangsa kami. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi, sekiranya terus memberi yang terbaik pula bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.